Kali ini kita menyambung dari pertemuan di video kemarin tentang new media dalam pengertian secara umum dan bagaimana peran media dalam perkembangan teknologi dan bagaimana peran media dalam fungsi komunikasi di masyarakat gitu ya. Nah, saat ini new media dalam keilmuan di kafe. Jadi dalam kita persempit lagi bagaimana new media tersebut dalam disiplin ilmu desain komunikasi visual. Nah, kita bahas dulu dalam ruang lingkup media berbasis teknologi digital gitu ya dalam DKV gitu. Jadi dalam DKV itu banyak medianya ya. Jadi mulai dari media cetak, media print, media bentuk, bagaimana grafikanya, bagaimana secara teknis, bagaimana dia di ruang publik seperti apa gitu. Tapi di sini kita persempit lagi dalam ruang lingkup media berbasis teknologi digital gitu ya dalam DKV. Ada berbagai macam unsur teknologi digital dalam DKV, mulai dari brandingnya, bagaimana branding itu kan bagaimana dia melakukan pesan-pesannya dalam bentuk visual yang terarah gitu ya. Dia brandingnya dia menggunakan media digital seperti apa, ataukah media promosinya dia menggunakan media-media seperti web series kah, atau dia menggunakan beberapa jejaring komunikasi visual yang banyak dan beragam tersebut. Itu branding masuk dalam ruang lingkup media berbasis teknologi digital gitu ya. Lalu interaktif media, jadi media interaktifnya seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana media sosial saling terkoneksi dengan web series misalnya, atau bagaimana web series juga akan terkoneksi dengan marketplace interaktif medianya, bagaimana marketplace langsung bisa berinteraksi dengan kolom kolom komunikasi langsung, bagaimana live Instagramnya seperti apa, dan bagaimana kita langsung bisa melakukan komunikasi langsung dengan saat live tersebut misalnya. Itu interaktif medianya di situ. Dan bagaimana motion graphic misalnya dia berada di ruang-ruang publik misalnya dengan video mapping misalnya. Lalu digital video art, bagaimana ini lebih ke nilai estetikanya, bagaimana video art itu bisa menjangkau di ruang-ruang teknologi digital, tentunya dalam konsep DKV seperti motion graphic terus animasi gitu, atau game bahkan yang bisa ber apa ya bernuansa artistik gitu ya dengan bentuk-bentuk video art. Lalu ada advertising. Ya memang advertising dan branding mungkin kita lihat sebagai hal yang sama ya, tapi sebetulnya tidak gitu ya. Branding ini lebih pada pengenalan bagaimana produk atau brand tersebut berada di benak konsumen, tapi kalau advertising ini bagaimana cara berpromosinya gitu. Jadi kalau di branding itu lebih ke penyampaian pesan utamanya, positioningnya gimana untuk mencapai emosional audiensnya gitu. Tapi kalau advertising itu lebih bagaimana promosi atau menjangkau bentuk-bentuk komunikasinya itu sampai ke audiens gitu. Jadi advertising dan branding sebetulnya kita lihat menjadi dua bagian berbeda gitu ya. Meskipun kita lihat banyak orang menganggapnya sama, makanya di sini tetap kita lepas karena branding dan advertising itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Branding untuk mencari nilai-nilai positioning brand tersebut di benak konsumen, kalau advertising bagaimana metode pesan itu bisa sampai ke konsumen dengan bentuk-bentuk komunikasi yang sangat beragam gitu ya. Nah, ini adalah ruang lingkup media berbasis teknologi digital dalam DKV. Lantas urgensi media baru dalam DKV seperti apa gitu. Nah, ternyata pencapaian media digital atau new media merupakan tindakan untuk mengakses ya. Tindakan untuk mengakses itu berarti masuk ke situ, menggunakan gitu. Dari situ, dari kita mengakses, kita lantas bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi berarti kan dalam konteks ini adalah kita bisa mengetahui. Setelah kita mengetahui, dari identifikasi, lalu kita akan pilah gitu ya. Nah, kita pilah itu berarti kita sudah masuk dalam kategori menganalisis gitu ya. Kita pilah-pilah nih, kira-kira dari akses yang sangat beragam tersebut, lalu kita bisa identifikasi, lalu kita bisa menganalisis gitu ya, dan membangun pengetahuan baru. Nah, setelah kita bisa menganalisis, kita tahu manfaatnya ada di mana nih, knowledge-nya ada di mana gitu. Jadi pengetahuan barunya apa yang bisa kita serap melalui berbagai macam media digital seperti web, YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu ya. Jadi
secara urutan pencapaian kenapa sih media ini di media baru ini penting dalam DKV? Karena secara urgensinya dianggap penting karena pencapaiannya yang dianggap sekarang membuat masyarakat itu lebih bisa memilah gitu. Pencapaian tertingginya ada di situ dan kita penting untuk di situ. Itulah kenapa jangan sampai kita masuk dalam era yang disebut sebagai era hoax ya. Kadang masuk era hoax itu berarti kita tidak pintar untuk mengidentifikasi gitu ya. Kita tidak pintar untuk menganalisis gitu. Hanya mempercayai pada satu titik berita saja gitu dan media digital di situ nanti akan menjadi timbul sebuah permasalahan baru ketika kita tidak melakukan analisis yang benar gitu ya. Jadi ketika kita bisa menganalisis yang benar dan bisa mengidentifikasi, artinya kita bisa membangun pengetahuan gitu. Pengetahuan dari apa? Pengetahuan dari akses media digital yang kita butuhkan gitu ya. Dengan berbagai macam mediumnya, bisa YouTube, Instagram dan sebagainya. Nah, ini urgensi media baru dalam DKV. Bagaimana kita menciptakan media-media bentuk komunikasi visual yang nantinya kita rancang dalam disiplin keilmuan kita yaitu desain komunikasi visual supaya orang bisa mengakses, supaya orang bisa mengetahui dan yang tentunya dia bisa memilah. Ketika dia memilah, dia bisa melihatnya ini sebagai sebuah pengetahuan baru. Tentunya dalam bentuk pesan dan informasi tersebut. Oh ini informasi ini penting nih buat saya gitu ya. Dan mungkin saya bisa menyerapnya, mengaksesnya. Sambil ketika pesan tersebut misalnya dalam bentuk branding gitu ya. Sampai pada satu titik saya bisa mempercayai produk tersebut. Atau saya bisa mempercayai brand tersebut. Atau saya bisa mempercayai berita tersebut gitu sampai pada titik itu. Atau bahkan sebaliknya, ini saya bisa mengidentifikasi, saya bisa menganalisis ternyata apa yang disampaikan dalam media baru tersebut ternyata tidak benar. Makanya saya tidak perlu percaya. Saya menganggapnya ini adalah sebagai hal yang menyesatkan atau hoax gitu ya. Dan era ini sudah diprediksi dengan penyebutan yaitu sebagai post-truth atau kebenaran yang selalu dianggap sebagai hal yang mutlak gitu ya. Apalagi dalam derasnya informasi, kita tidak bisa memfilternya, memilah mana nih yang sebetulnya hoax, mana yang tidak. Kita bukan berarti tidak bisa ya, tapi kita harus lebih jeli untuk menganalisanya gitu ya, supaya pengetahuan baru itu betul-betul masuk ke kita. Itu menjadi pengetahuan yang memang betul-betul kita butuhkan dan kita akui kebenarannya. Nah, ini nilai urgensi dalam media baru dalam DKV itu ada di situ. Jangan sampai kita terjebak pada pemikiran perkembangan teknologinya saja. Oh, teknologinya sudah sampai ke metaverse gitu ya. Berarti kita langsung menuju ke sana tanpa memikirkan seperti di video sebelumnya gitu, tanpa memikirkan bagaimana kontennya, tanpa memikirkan bagaimana meaningnya, makna dari yang ingin disampaikan gitu. Jangan sampai ke situ. Artinya jangan hanya berpikir media baru hanya berkutat pada teknologi, tapi teknologi tersebut bagaimana pesan yang ingin disampaikan. Medium is message, seperti Marshall McLuhan ya. Jadi pesan apa yang mau disampaikan dalam media tersebut. Nah ini yang menjadi titik poin penting ketika kita mempelajari media baru. Dan pentingnya Anda, kita gitu ya, Anda dan saya dan siapa saja yang ingin mempelajari tentang dunia desain komunikasi visual dan ingin berperan menjadi kreator di dalamnya, kita sampai menciptakan sebuah media yang bisa menjadi media yang benar-benar memberikan pengetahuan ya terhadap audiens ya. Pengetahuan tidak harus sesuatu yang berat ya, sesuatu yang receh. Misalnya kita bisa sampaikan dengan baik dan itu menjadi sesuatu yang penting, ya kenapa tidak gitu ya. Dengan berbagai macam media yang nantinya kita rancang. Lantas efek new media dalam DKV seperti apa dalam desain komunikasi visual? Jelas digitalisasi. Semua sekarang berubah menjadi bentuk-bentuk media yang digital. Jadi mulai kantor berita, komunikasi massa, bahkan studio advertising, dan bagaimana layar-layar digital yang tadinya di jalan-jalan kita melihat hanya sebagai spanduk atau billboard sekarang sudah diganti menjadi layar-layar digital. Itu digitalisasi semua di situ. Dan perluasan keahlian dan keterampilan jelas saat ini mungkin kita tidak bisa membayangkan saat dulu, oh ini kamu adalah desainer misalnya, oh Anda adalah seorang seniman gitu, oh Anda adalah seorang penyanyi gitu, atau Anda adalah seorang filmmaker gitu, ilustrator misalnya.
Sekarang tidak gitu. Perluasan keahlian dan keterampilan sangat luas. Makanya sekarang kita lazim mendengar istilah-istilah misalnya konten kreator gitu. Konten kreator kan muncul dalam 10 atau 5 tahun terakhir yang sebelumnya tidak begitu gaung terdengar gitu. Dengan perluasan new media saat ini, kita mudah dalam menyebutkan atau mengidentifikasi keahlian sebagai misalnya sebagai konten kreator gitu. Nah, itu salah satu perluasan dari keahlian dan keterampilan yang di efek dari new media. Dan dobrakan terhadap mindset desain. Jadi mindset pemikiran desain sekarang semakin berkembang, semakin imajinatif, semakin spektakuler dan nyaris tanpa batas. Seperti contoh, ini adalah logo. Ini salah satu contoh sepele saja tentang efek dari new media. Bila sebelumnya kita belajar teori logo, mungkin teman-teman yang sudah mempelajari logo gitu dalam desain komunikasi visual, kita melihat logo secara teori tidak boleh menggunakan warna yang banyak gitu ya. Dan fokuslah pada warna-warna yang sederhana, misalnya warna yang hitam, putih gitu ya. Atau warna-warna merah, yang warna-warna yang mudah dilihat, mudah diingat, dan ketika diproduksi misalnya dicetak atau bahkan di silk screen atau di sablon gitu ya. Itu sangat memungkinkan untuk dicetak menjadi massal gitu ya. Itu kalau menggunakan warna-warna yang sederhana. Tapi perkembangannya saat ini dengan teknologi digital yang memudahkan nilai-nilai warna itu bisa masuk dalam sebuah media, kita lihat di samping ini logo-logo sudah mulai, ya nggak apa-apa pakai warna-warna yang gradasi gitu ya. Warna-warna logo-logo gradasi kan ini muncul dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, yang sebelumnya dalam dekade-dekade 60-an misalnya 70-an atau bahkan 90-an itu menjadi haram untuk dimunculkan. Kenapa? Karena teknologi waktu itu belum memungkinkan untuk dicetak massal dengan warna-warna seperti logo Axis ini dengan warna yang sangat gradasi semacam ini jelas nggak boleh ditolak gitu ya. Tapi perkembangan sekarang, why not atau kenapa tidak gitu dengan menggunakan warna yang sangat beragam. Kenapa? Karena kebutuhannya hanya untuk kebutuhan digital gitu ya, efek tersebut. Kalaupun nanti dicetak gitu, percetakan mesin konvensional seperti cetak sablon atau cetak grafika yang di beberapa benda-benda konvensional misalnya kain, kaos dan sebagainya, itu sekarang sudah lebih mudah untuk mencetak warna-warna yang full color gitu. Berbeda dengan mungkin tahun 90-an atau 80-an atau ke belakang lebih jauh itu atau bahkan 2000-an awal itu masih sulit untuk dicapai, tapi sekarang tidak gitu. Kita bisa dengan mudah mencetak misalnya di pakaian kita dengan warna yang gradasi dengan mudah, tidak perlu menggunakan secara konvensional sablon dengan 4 warna atau dengan warna CMYK saja, dengan RGB juga bisa ya. Tapi ini kan hanya salah satu contoh, bukan berarti teknologi sablon dan sebagainya itu jelek, tidak. Ini yang saya maksud adalah efeknya. Ketika efek new media dalam ranah digital dia berkembang, ternyata dobrakan terhadap mindset desain itu juga berkembang. Yang tadinya tidak boleh dijangkau, saat ini menjadi dijangkau dengan bentuk-bentuk yang lebih mudah gitu ya. Nah, new media melahirkan estetika postmodernism. Jadi estetika postmodernism. Jadi post itu kan setelah ya, melampaui era-era modern gitu. Sebelum modern awal, mungkin modern awal 19 abad tahun-tahun 1900 modern awal gitu ya, modern akhir di tahun 50-an, setelah itu 60, 70, 80 sampai sekarang sampai 90-an dan sebagainya, itu postmodernism gitu ya. Dan itu melahirkan estetika baru, yaitu bila di era modern kita lihat sebagai form follow function gitu ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi melahirkan form follow fun dan less is more gitu ya, sebagai penolakan pada estetika modernism yang berprinsip pada form follow function dan less is more. Jadi saat modern itu bentuk harus form follow function, bentuk harus meliputi fungsi. Kalau bentuk tidak mengikuti fungsi, ya dianggap tidak modern. Jadi sesuatu harus mengikuti fungsinya. Jadi kayak ruangan gitu, atau saya kasih contoh sederhana pakaian. Tadi saya ngasih contoh pakaian ya. Kalau zaman dulu pakaian ini selalu dibikin dengan rantai di sini, terus zaman-zaman kerajaan di sini ada pitanya, di sini ada pita, di sini ada bordel-bordel, ada banyak garis, terus ini ada kain menjulang tinggi dan sebagainya. Setelah era modern, setelah revolusi industri masuk ke era modern, bentuk harus mengikuti fungsi gitu. Kalau
fungsinya pita-pita ini nggak penting gitu, dihilangkan saja. Makanya pakaian modern itu pakaian semakin sederhana karena menanggalkan semua nilai-nilai estetika yang dianggap tidak penting gitu. Makanya disebut sebagai form follow function dan less is more gitu. Jadi sederhana, sedikit saja itu jauh lebih baik gitu. Tapi dalam estetika postmodernism saat ini yang dengan konteks kita bicara tentang new media, form follow fun gitu. Bentuk harus menyenangkan gitu. Bentuk harus mengikuti hal-hal yang menyenangkan, bukan pada fungsi gitu. Tapi bentuk lebih ke nilai-nilai yang menyenangkan gitu. Makanya kita lazim melihat atau kita terbiasa melihat motion graphic yang sebetulnya ini lebay gitu ya. Ini lebay, tapi itu penting untuk mencari titik menyenangkannya ada di mana gitu, menggambarkan imajinatif manusia, menggambarkan bagaimana proyektor dalam video mapping misalnya ditembak dalam gedung yang sangat tinggi gitu. Meskipun kita mikir ngapain fungsinya proyektor untuk ditembak dalam gedung yang tinggi dan semua orang bisa melihat, itu tidak fungsional. Tapi ketika postmodernism ini masuk dan new media bisa mengimbangi teknologi tersebut, kenapa tidak dilakukan? Karena tujuannya bukan pada fungsi, tapi bagaimana tujuannya bisa membuat interaktif tadi, seperti saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang interaktif media gitu ya. Dan less is more gitu. Jadi kalau sederhana, kalau biasa aja itu membosankan gitu. Makanya diperlukan sesuatu yang lebih menarik gitu. Itulah kenapa penolakan estetika modernisme dianggap selesai gitu untuk perkembangan postmodernisme saat ini yang melahirkan era-era di mana semua bukan harus ya, paling tidak media-media tersebut punya nilai estetika yang menyenangkan gitu dan estetika yang bisa memberi fun, memberi hiburan gitu, entertain banget gitu ya. Makanya jangan heran ketika media sosial menawarkan kemudahan-kemudahan dalam entertain. Kita bisa mengedit video dengan mudah, kita bisa mengupload video dalam beberapa media sosial dengan mudah, kita bisa berdandan seperti selebriti papan atas ketika mendapatkan like, share yang banyak sekali gitu. Itu dapat dengan mudah dilakukan dan itu menggeser estetika modern gitu ya. Itu secara sederhana. Lantas bagaimana dengan pendidikan DKV saat ini? Jadi setiap perguruan tinggi telah memasukkan keterampilan teknis penciptaan new media dengan perangkat di atas gitu ya. Jadi sudah mulai dimasukkan dan tentu teknis saja tidak cukup, diperlukan juga pemahaman konseptual mengenai media tersebut. Artinya beberapa kampus perguruan tinggi sudah memasukkan keterampilan teknis, mengedit video, membuat website, UI UX dan sebagainya. Tapi teknis saja dianggap belum begitu dominan, perlu ada penambahan tentunya. Dan penambahan tersebut dibutuhkan keterampilan khusus untuk memperkuat tentang konseptual dari media tersebut, pesannya seperti apa secara konsep. Nah, itu yang perlu dipikirkan kita sebagai akademisi atau orang yang belajar dalam disiplin keilmuan desain komunikasi visual melalui jalur pendidikan. Kita harus bisa masuk atau memikirkan bagaimana keterampilan teknis itu sebetulnya harus ditingkatkan juga gitu. Tidak cukup kemampuan teknis itu, harus ditingkatkan juga dengan pemahaman secara konseptual terhadap media tersebut. Masih ingat ya tentang medium is message, bagaimana peran pesan komunikasi itu secara konseptual bisa disampaikan dengan baik. Lantas sosial media era. Saat ini kita sudah masuk di era sosial media. Di era sosial media tampaknya tujuan komunikasi menjadi lebih utama untuk didalami karena sangat beragam dan tidak selalu melibatkan elemen visual ya. Jadi hanya suara saja gitu ya, atau dia hanya berbentuk bentuk-bentuk getaran gitu ya. Jadi sosial media tujuan komunikasinya memang lebih utama untuk didalami karena tidak hanya tentang visual tapi pesan yang disampaikan dan bentuk pesannya seperti apa itu yang mulai muncul dalam sosial media. Bisa suara, bisa jaringan gelombang, bahkan berupa grafik, meskipun grafik juga kita lihatnya sebagai visual ya. Tapi yang paling penting adalah bentuk komunikasinya. Sehingga keseriusan yang lebih tentang kajian komunikasi, pemasaran, dan tentunya sosiologi, antropologi konsumen perlu ditekankan gitu. Bagaimana sih konsumen untuk bisa mengakses
brand tersebut atau bagaimana konsumen bisa mengakses tentang media tersebut, perlu ditampilkan kajian-kajiannya, bagaimana pemasarannya, secara sosiologi, pemaknaannya mereka seperti apa, secara antropologi, secara demografi, psikologinya seperti apa, perlu ditekankan gitu. Misalnya contoh bagaimana sosial media sekarang berjejaring misalnya dengan isu-isu inklusivitas gitu ya. Bagaimana teman-teman difabel atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus gitu, itu perlu sedikit pemahaman gitu ya dengan bentuk media komunikasi visualnya itu seperti apa yang tepat. Bahkan dalam satu penelitian saya dalam satu riset pembuatan karya bersama gitu, ada beberapa teman-teman difabel atau disabilitas gitu, mereka sangat terganggu dengan salah satu warna tertentu atau salah satu bentuk garis tertentu. Nah, itu juga harus dipahami ya dalam sosial media saat ini. Jadi jangan sampai ketika fungsi sosial media itu semakin luas, bisa diakses semua orang, kita meninggalkan kaidah-kaidah desain komunikasi visualnya. Kita meninggalkan konsep dasar dari pesan itu ketika mau disampaikan dia sebetulnya kebutuhannya apa gitu. Jangan sampai hanya ya udah bikin visualnya gini aja deh gitu. Asal karena semua orang bisa tahu. Jangan dulu gitu. Kita harus tahu nih sosiologi konsumen seperti apa. Konsepnya konsumen dalam menerima pesan itu seperti apa gitu. Itu juga harus kita pahami juga. Terutama dengan sosial media saat ini yang dimana semua orang bisa saling terhubung dengan mudah dan semua orang bisa dengan mudah membuat akun gitu ya. Semua orang bisa mengakses siapa saja, bahkan yang paling hebat, semua orang bisa dengan mudah menjadi anonim, tidak perlu menampilkan jati dirinya. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, tapi dengan pemahaman dengan new media yang kita titik beratkan pada keseriusan dalam memahami konsumen, itu bisa kita sedikit jangkau dengan mudah ya. Tentunya untuk mencapai titik sempurna itu kan sebetulnya juga sesuatu yang keniscayaan ya, atau perlu kita kaji ulang gitu. Tapi minimal batasan-batasan itu perlu kita lihat secara bersama. Dan tentunya word of mouth marketing saat ini juga menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media ya, dengan komunikasi dengan yang akhirnya menjadi banyak dibicarakan ya, dan akhirnya disebut sebagai viral gitu ya. Itu kan viral sebetulnya word of mouth ya. Viral, istilah viral mulai lazim digunakan saat ini dengan perkembangan sosial media dan orang bisa melihatnya sebagai sesuatu yang global gitu ya. Oh, berarti dengan viral word of mouth marketingnya bisa dengan mudah gitu. Jadi dari mulut ke mulut gitu ya, bisa dengan mudah, bisa kita share beritanya, bisa like, bisa di-share di grup WA atau di-share atau bisa di-post di Twitter atau bisa di Instagram dan sebagainya ya. Itu kan sebetulnya bentuk viral yang bisa dilakukan oleh siapa saja dengan perkembangan sosial media. Dan tentunya hal ini harus dipahami dalam konteks keilmuan desain komunikasi visual, terutama dengan kaidah-kaidah penerapan ilmu komunikasi visual. Saya rasa itu untuk pertemuan video saat ini untuk menjelaskan bagaimana posisi new media dalam keilmuan desain komunikasi visual. Berikutnya saya akan ke materi tentang bagaimana media-media tersebut menjadi sebuah nilai budaya, terutama disebut sebagai budaya digital. Terima kasih.